Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kerinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Gimana kabar hari ini? Ya, hari Selasa. Bener ya? Hari Selasa tanggal 18 Juni 2024. Hari kedua ya, memasuki Idul Adha. Nah, gimana kira-kira? Apa nih yang sudah Anda lakukan, sudah Anda kerjakan untuk hari ini? Ya, adakah momen-momen yang membahagiakan? Boleh dong dibagi di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Dan sembari saya temani Anda dalam perjalanan Halo Kota Batik, saya akan berbagi informasi bersama Anda juga ya, dan Anda juga bisa berbagi informasi juga di sini. Tadi ya sudah saya sebutkan line teleponnya di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Nah, ada banyak informasi yang saya siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentunya untuk kita isi hari ini, gitu ya. Baik, sambil menunggu informasi dari Anda, kami hadirkan juga lagu-lagu kekinian dari tahun 2013 sampai 2024 ya. Lagu pop Indonesia boleh Anda minta untuk kami putarkan atau ingin menyapa juga kawan-kawan lain yang mungkin hari ini atau sore hari ini sedang beraktivitas, apapun ya aktivitasnya ya. Silakan Anda bisa ikut berbagi di sini di Halo Kota Batik. Hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Satu lagu dari Tulus. Andai ya. Dengan dari suara emasnya Tulus ya. Lagu ini sebenarnya dulu ya sangat populer dibawakan oleh sang maestro kita, Chrisye ya. Dan aransemen musiknya, nah ini dia yang paling keren ya, Erwin Gutawa. Nah, Erwin Gutawa ini kayaknya banyak banget ya melahirkan komposisi-komposisi musik yang istilahnya sangat-sangat bernuansa orkestra yang mendalam banget. Nah, oke. Dan Anda kawan yang ingin bergabung ya untuk berbagi informasi di sini boleh Anda sampaikan melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Nah, bicara tentang pengalaman hidup, ternyata ada satu pengalaman hidup yang unik dari seseorang yang akhirnya namanya ini sering banget disebut-sebut oleh orang Indonesia. Mungkin tidak hanya orang Indonesia, tetapi seluruh dunia. Karena dia ini sekarang ini dikenal sebagai seorang raja motor dunia. Tapi tahukah Anda bahwa ternyata dia ini dulunya adalah orang yang ogah sekolah. Lalu gimana ceritanya? Kok bisa jadi raja motor dunia? Nah, ini dia ceritanya. Anda pasti kenal ya yang namanya Honda. Nah, kisah yang mau saya bawakan ke ruang dengar Anda adalah kisah dari si pendirinya Honda. Namanya Soichiro Honda. Nah, kita tahu persis bahwa yang namanya Honda adalah pabrikan sepeda motor ternama asal Jepang. Bahkan di Indonesia, nama Honda sangat melegenda dan merajai pasar. Nah, gimana nggak merajai pasar? Orang mau nyebut motor saja kalau di kampung-kampung nyebutnya Honda. Apapun mereknya Honda. Gitu ya. Mau Yamaha, mau Suzuki, mau apapun disebutnya Honda. Gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ya merek ini cukup mengena di hati orang Indonesia. Dan kesuksesan Honda ini tentu tidak lepas dari sosok pendirinya yaitu Soichiro Honda. Nah, kisah Soichiro Honda jadi bukti nyata bahwa manusia dalam melakukan sesuatu harus mengikuti passion. Nah, apa itu passion? Nah, passion adalah potensi yang ada di dalam diri ya, sesuatu yang bisa membuat Anda bahagia sesuai dengan apa yang ada di dalam kata hati, itu passion. Nah, dan ketertarikan Soichiro terhadap dunia otomotif ternyata sudah terbangun sejak dia masih kanak-kanak. Pemantiknya terjadi pada saat usia 5 tahun. Kala itu
dia untuk pertama kalinya melihat mobil pertama di desanya. Jadi di usia 5 tahun itu dia kali pertama melihat ada mobil melintas di desa tempat dia tinggal. Nah dari situ dia mulai berkeinginan berkecimpung di dunia otomotif. Saking besarnya minatnya, ya dia ini sampai-sampai nggak mau bersekolah dan ingin secepatnya kerja di otomotif. Akhirnya keinginan itu terkabul pada usia 15 tahun. Ya, pria kelahiran 17 November 1906 ini rupa-rupanya diterima magang menjadi seorang montir di Tokyo. Selama bekerja, dia ini tercatat jadi anak magang paling rajin. Semua itu membuat bisa mengotak-atik. Ya, dia ini bisa mengotak-atik mesin seorang diri tanpa bantuan teman yang lainnya. Nah, dalam sebuah buku yang ditulis oleh Mick Walker dalam judulnya British Motorcycle of the 1980s, 80s sih, 60s and 70s, ya. Ini menyebutkan setelah menjadi montir siapa namanya tadi, Soichiro Honda ini rupa-rupanya tertarik untuk berbisnis suku cadang, dan pada tahun 1937 dia mulai berbisnis suku cadang otomotif. Dia berbisnis di bawah bendera Tokai Seiki. Barulah pada November 1937 Honda kemudian mulai membangun operasional bisnis sendiri dari produksi sampai distribusi. Nah, antara kurun waktu 1937 sampai 1945, seperti yang disebut dalam buku The 20th Century Go On, kemudian Dictionary of the World Biography volume ke-8, ya. Perusahaan Honda ini dan juga Tokai Seiki memproduksi piston ring dan baling-baling logam pesawat atas permintaan militer imbas memanasnya pasar dunia kedua pada waktu itu. Jadi mula-mula Honda ini terlibat dalam upaya, ya, tentara Jepang untuk memperkuat skuadron di udaranya, sampai kemudian dia membuatkan baling-baling logam untuk pesawat tentara Jepang pada waktu itu. Dan hal ini yang membuat perusahaannya cuan. Nah, ada tetapinya. Ya. Tetapi setelah Perang Dunia Kedua selesai, ini dia ada kondisi yang sangat berubah dialami oleh Soichiro Honda. Keuangan perusahaan berubah. Aset Tokai Seiki dijual ke Toyota. Honda kemudian mulai langkah baru dengan membeli mesin bensin 50 cc sisa perang. Jadi dia ngerongsok nih ceritanya. Tapi ngerongsoknya keren, ya. Beli mesin bensin 50 cc sisa-sisa perang. Nah, pada bulan Oktober tahun 1946, Soichiro mulai mendirikan Honda Technical Research Institute di Hamamatsu. Nah, proyek pertama lembaga ini adalah mendaur ulang mesin generator kecil yang telah digunakan oleh tentara Kekaisaran Jepang. Nah, itu yang ditulis oleh A.J. Jacobs dalam The New Domestic Automakers in the United States and Canada. Nah, Honda lantas memutar akal untuk membuat sepeda yang ditempeli mesin 50 cc itu. Dia mengakali minimnya bahan untuk perakit sepeda motor itu dengan membuat suku cadang sendiri. Gila, ya. Memang kalau sudah passion nih, ya kayak gini nih. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang itu menjadikan dia punya tantangan. Nah, hasil kerja keras itulah sepeda motor Honda A tipe yang dirilis pada tahun 1947. Wow, itu motor Honda pertama, ya, ciptaannya Honda. Dan A-Type, ya, ini punya capaian hebat dengan pangsa yang menguasai 60% pasar dalam negeri Jepang. Nah, seperti ditulis oleh Mick Walker, dan kemudian Honda Motor Company lahir
pada September 1948. Nah, produk Honda E-Type yang 2 tak itu pada waktu itu tahun 47 ya, disusul tipe lainnya termasuk E-Type yang bermesin 4 tak. Honda rupa-rupanya memang karena dia ini senang dengan otomotif ya, Soichiro Honda ini terus melahirkan sepeda motor yang sangat populer di pasaran. Bahkan diantaranya ada C100 ya, C100 Super Cup pada tahun 58 bulan Oktober. Setelah sepeda motor Honda lalu membuat mobil juga yang juga cukup laris di pasaran menyusul sepeda motornya. Dan Honda ini tidak hanya menguasai pasaran Jepang, tapi juga ke luar negeri. Amerika ini juga menjadi sasaran dagang Jepang pada waktu itu. Dan di Asia, Indonesia jelas pasar penting sepeda motor Honda dengan grup Astra sebagai penyalurnya. Nah, mengenai kapan sepeda motor Honda masuk Indonesia, ada satu tulisan yang menarik dimunculkan oleh Firman Lubis dalam Jakarta 1950-an. Tulisan ini, buku ini ya sempat diterbitkan pada tahun 2008 lalu. Yang menyebutkan juga bahwa sepeda motor merek Honda bersama Yamaha dan Suzuki masuk ke Indonesia sejak tahun 1960-an. Nah, merek-merek Jepang ini tidak terlihat di era 50-an. Baru setelah era 70-an, Honda cukup merajai jalanan Indonesia. Sampai-sampai di banyak daerah di Indonesia ada masa-masa tertentu semua sepeda motor disebut sebagai Honda. Kalau di daerah Anda gimana cara menyebutkan sepeda motor? Apakah masih menyebut Honda gitu? Itulah cerita sekilas tentang ternyata Soichiro adalah salah seorang yang ogah sekolah tapi milih jadi montir dan dia berhasil. Nah, Anda apa yang Anda pilih dalam istilahnya mengarungi kehidupan ini? Nah, itu adalah pilihan dan pastinya yang namanya pilihan pasti ada tanggung jawab, ada risiko, ada sesuatu hal yang harus kita tanggung dan harus kita jadikan itu sebagai pemicu untuk semangat mengubah keadaan. Nah, kira-kira apa yang bisa Anda kerjakan untuk saat ini? Baik, saya masih menunggu informasi dari Anda juga di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Namun sebelumnya saya terimalah ini satu persembahan dari The Panturas, Gurita Kota, pukul 15 waktu Radio Kota Batik. Dan masih Anda simak Halo Kota Batik dari sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Tadi sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kisah legendaris ya. Sebuah kisah yang saya kira ini cukup menginspirasi buat kita ya, bahwa ternyata apapun ya yang kita alami saat ini, mungkin ya pengalaman masa lampau katakanlah yang seburuk apapun itu jangan sampai menjadi sebuah pengalaman yang membuat kita jadi terkurung oleh masa lalu. Tapi sebaliknya, pengalaman masa lampau sepahit apapun itu seharusnya ya bisa menjadi pemicu untuk mengubah, melakukan sesuatu, melakukan banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk paling tidak memperbaiki diri kita sendiri. Nah, Soichiro Honda ini adalah salah satu contoh, ada salah satu sosok yang patut untuk kita cermati, bahwa ternyata di dalam diri Soichiro Honda yang dulu tidak katakanlah ogah-ogah sekolah gitu ya, tapi dia punya sesuatu yang memang dia ingin kerjakan dan ingin ia raih. Itulah yang dia kejar, passionnya itu yang dia kejar. Nah, kadang-kadang kita dalam mengarungi kehidupan, kadang-kadang kita lupa deh untuk menanyakan pada diri kita, apa nih yang kita punya, terus kira-kira apa lagi nih yang bisa kita kerjakan dengan apa yang kita punya itu, sehingga bisa mengubah atau menghasilkan sesuatu. Ya nggak sih? Ya gitu sih kadang-kala ya. Dan lebih sering nih kita itu menyerahkan diri pada nasib. Bener nggak sih? Aduh, saya nggak tahu.
benar atau tidak itu Anda yang paling tahu. Dari Miangas sampai Pulau Rote, dari wali kota sampai PRT, semua dengar radio. Ayo dengar radio. Setiap hari Selasa pukul 13.00 hanya di FM 91,2 Radio Kota Batu. Siapa tuh? Aduh, ini kucing siapa sih? Jadi masalah nih. Duh. Bisnis bukan hanya berburu laba, bukan sekedar untuk menjadi kaya raya, apalagi semata-mata untuk foya-foya. Bisnis adalah cara manusia untuk memaknai hidup, memberi arti pada setiap oksigen yang kita hirup, mengambil pelajaran dari setiap jengkal kaki melangkah, menghargai tiap butiran keringat yang menetes hingga kita memahami apa makna kata sukses. Ya, sukses adalah kesanggupan kita berbagi pengalaman, berbagi kegembiraan, berbagi kebahagiaan. Sebab yang Anda lakukan adalah inspirasi bagi banyak orang. Simak obrolan seputar bisnis di Inspirasi Bisnis setiap Jumat jam 1 siang hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bersama para pebisnis yang menginspirasi. Don't miss it. Lagu-lagu hits Iwan Fals, senada dengan lirik yang ditulis Frankie Sahilatua. Dilengkapi dengan romantisnya nyanyian Ariel Noah. Semuanya bisa Anda dengarkan di Legenda Musik Indonesia. Legenda Musik Indonesia hadir menemani malam minggu Anda mulai jam 10 malam dengan lagu-lagu hits musisi Indonesia ternama. Ikuti juga kisah perjalanan mereka tiap akhir pekan hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Silakan bergabung via 424474 atau WA 0855 4200912. Legenda Musik Indonesia, berbagi cerita di balik titian nada. FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio. Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya. Halo hai, saya Bagas Arianto dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Pasti dengar radio. Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio. Saya Dina Aulia dari Pemalang, saya dengar radio. Seantero Indonesia masih dengar radio. Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja. FM 91,2 FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, FM 91,2 Radio Kota Batik, News interaktif solutif. Dan kawan, tadi sudah kita kupas satu cerita ya tentang seorang yang luar biasa ya. Ya, saya menganggapnya dia adalah orang yang extraordinary. Karena apa? Jarang-jarang loh orang malas bersekolah itu karena punya keinginan yang lain dan mampu menciptakan atau mewujudkan keinginan itu. Biasanya, ya kan, biasanya nih kalau di kita ini biasanya orang nggak mau sekolah karena satu, malas. Yang kedua, ya ngerasa bahwa ya buat apa gitu kan. Nah, terus kemudian nggak mau ngapa-ngapain juga, akhirnya terima nasib aja, bekerja jadi buruh dan lain sebagainya. Tapi
Ini yang dilakukan oleh Soichiro Honda. Dia malah sekolah, tapi dia punya keinginan yang besar untuk menjadi seorang pengusaha bidang otomotif. Dan itu terwujud. Dimulai dari dia menjadi montir, lalu kemudian berkembang sampai akhirnya dia menciptakan menciptakan motor pertamanya, sampai akhirnya bisa membuat perusahaan otomotif terbesar, salah satu yang terbesar ya di dunia. Keren kan? Nah, kira-kira Anda gimana? Nah, boleh dong kasih komen ataupun berbagi ya pengalaman barangkali. Wah, boleh. Bisa lewat telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Nah, sekarang saya punya kisah lain seputar perburuan harta karun. Nah, siapa sih yang gak ingin mendapatkan harta karun? Nah, pasti semua orang pingin ya. Dan kenapa ingin? Karena biasanya kalau sudah nemu harta karun, merasa kaya, bisa kaya mendadak. Tapi ini kawan, harta karun yang tersebar di Indonesia, ini rupa-rupanya banyak orang yang merasa sangat penasaran dengan harta karun ini. Terlebih, banyak diantaranya yang sukses gara-gara berburu harta karun. Nah, salah satu sosok fenomenal pemburu harta karun yang ada di Indonesia ini ya, salah seorangnya adalah seorang bule bernama Michael Hatcher. Nah, siapa dia? Nah, dia ini adalah seorang pria kelahiran tahun 1940. Dia menjalani profesi yang mungkin dianggap ketinggalan zaman, yakni penjelajah lautan. Ya. Kayaknya ya udah sangat ketinggalan jauh ya. Kalau sekarang nggak ada penjelajah laut. Yang ada adalah penjelajah sosmed. Ya nggak sih? Atau penjelajah di dunia maya. Dan meski dianggap sebelah mata, profesi yang digeluti oleh Michael Hatcher ini, yang kemudian melambungkan nama dan berhasil mempertebal isi dompetnya. Kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Awal mulanya Hatcher ini terjun sebagai pemburu harta karun pada tahun 1975. Suatu hari di Gedung Arsip Nasional Belanda, dia membaca arsip Belanda tentang kapal karam pada masa VOC dan pemerintahan Hindia Belanda yang ada di Indonesia pada waktu itu. Dia sadar kalau karamnya kapal ini tidak mungkin hanya meninggalkan kerangka, tetapi bisa dipastikan juga barang berharga dibawa serta oleh kapal-kapal laut itu. Walhasil karam bersama kapal-kapal itu. Sebut saja seperti misalkan batangan emas, guci-guci yang berharga, perak, dan perhiasan-perhiasan lainnya. Nah, barang tersebut jika berhasil diangkat dan dijual, pasti harganya mahal, sangat melambung tinggi gitu kan. Dan sejak saat itu dia memetakan wilayah di Indonesia yang jadi kemungkinan kandasnya kapal-kapal itu. Nah, pada sisi lain tak mudah untuk mengambil harta karun ternyata. Untuk mengambilnya, Hatcher perlu turun ke dasar laut sedalam lebih dari 50 meter. Dan ini dia tantangannya. Semakin dalam laut ya, semakin kita menyelam ke dalam, semakin bahaya karena tekanannya semakin tinggi. Jarak pandangnya juga kian pendek dan arusnya semakin kencang. Akan tetapi pada tahun 1986 Hatcher ini berhasil melakukan itu semua. Dan dia sampai-sampai menemukan kapal VOC namanya Geldermalsen yang tenggelam di perairan Karang Heliputan Riau. Nah, dia berhasil mendapatkan 100 batang emas dan 20.000 porselin Cina, dan sumber lain juga menyebutkan ada 225 batang emas ya, serta 160.000 keramik dari dinasti Ming dan Qing. Tentu usaha ini dilakukan secara ilegal dan diam-diam. Kenapa? Ya pastinya biar tidak diketahui pemerintah.
Makanya seperti ditulis oleh Widiati dalam bukunya yang berjudul Keramik Kuno dari Dasar Laut Perairan Indonesia, disebutkan bahwa seluruh barang itu dilelang di Balai Lelang Christie Amsterdam. Laku terjual seharga 15 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 210 miliar rupiah. Dan dia berpendapat bahwa usaha ini seharusnya tidak bermasalah dan dirinya mendapatkan izin pemerintah Belanda. Nah, pemerintah Belanda pun menurutnya mendapat bagian 10% dari hasil penjualannya. Dan Belanda ini bahkan mengatakan pada pemerintah Indonesia bahwa harta dari kapal yang kami dapatkan itu caranya yang terdapat di perairan internasional. Karena itu pula tak ada bantahan dari Holland atau Belanda. Dan sebenarnya pemerintah Belanda yang meminta untuk mencari harta karun itu. Itu seperti ditulis dalam Tempo yang terbit pada tanggal 18 Oktober 1986. Ya, keberhasilan Hatcher mencari harta karun dan cuan 15 juta dolar Amerika Serikat ini memantik semangat orang Indonesia melakukan hal serupa. Baik itu dilakukan secara individu maupun kelompok. Tetapi pada sisi lain, kabar ini membuat pemerintah juga geram. Sempat pada waktu itu Presiden Soeharto yang tidak mengetahui ada potensi harta karun besar di dasar laut merasa kecolongan. Dan pada tahun 1980-an, angka 210 miliar rupiah jelas tidak sedikit. Jika biaya pembangunan katakanlah TMII atau Taman Mini Indonesia Indah pada waktu itu adalah 10 miliar, maka Orde Baru mampu membangun 20 Taman Mini Indonesia Indah di seluruh Indonesia. Dengan nominal tadi ya, 210 miliar rupiah. Wow. Nah, akhirnya Presiden Soeharto mengeluarkan Kepres nomornya 43 tahun 1989. Tentang apa? Tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Dan lewat aturan itu kawan, Soeharto membentuk satu tim yang diketuai oleh Menko Politik Hukum dan Keamanan untuk berburu harta karun. Aturan itu masih eksis sampai sekarang. Nah, balik lagi ke Hatcher. Kesuksesannya tidak hanya sampai di situ ini kawan. Pada tahun 1999, dia berhasil mengeksplorasi kapal asal Cina, Texing, di perairan Bangka. Dalam kondisi utuh, kapal ini berukuran 42 kali 10 meter dan bobotnya 900 ton. Sebelum karam, pada Februari 1822, kapal itu tercatat membawa 350.000 keramik Cina, ribuan meriam besi, kuningan, perunggu, dan sebagainya. Seluruhnya berasal dari abad ke-19 yang diproduksi dari Fujian. Ini yang ditulis oleh Trigangga dalam eksplorasi kapal-kapal karam di Indonesia. Nah, barang-barang inilah yang ditemukan Hatcher untuk diangkut ke pelelangan Stuttgart, Jerman pada bulan November tahun 2000. Harta karun itu ditaksir senilai 500 miliar rupiah. Nah, menjadikannya sebagai penemuan harta karun terbesar dari kapal karam sepanjang sejarah. Dan berdasarkan arsip yang ada, pria yang dijuluki The Wreck Salvage King ini mencoba lagi berburu harta karun. Dia dikabarkan terdeteksi di perairan Subang untuk mengeruk harta karun dari dinasti Ming yang nilainya mencapai 200 juta dolar Amerika Serikat. Namun kali ini pemerintah berhasil mencegahnya. Iya dong ya, harusnya kalau ada harta-harta karun semacam ini, kalaupun ada yang diangkat, ada dong manfaatnya untuk masyarakat gitu ya. Tertarik untuk mencari atau berburu harta karun? Kalau tertarik, belajar sama Hatcher. Kayaknya penting banget tuh. Belajar juga tentang arsip-arsip. Penting banget tuh arsip-arsip ya. Datang ke kantor-kantor arsip. Siapa tahu di sana kita dapat informasi lebih tentang harta karun. Dan siapa tahu
di perairan utara di Pekalongan ini ya. Nah, siapa tahu ada harta karun yang masih tersembunyi. Boleh tuh dijelajah, barangkali mau. Dari Miangas sampai Pulau Rote, dari wali kota sampai PRT, semua dengar radio. Ayo dengar Batik. Radio Kota Batik. 49 tahun Radio Kota Batik melangkah bersama menuju tahun emas. Gitar kamu. Yo, speak up every Monday night at 7 p.m. Yo, speak up cuma ada di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik. Yo, speak up, saatnya yang muda yang bersuara. Pocokan sebentar lagi. Mau beli emas, duitnya belum ngumpul. Alah Yu, pengen beli emas kok nyanyi-nyanyi tok. Lah terus gimana Yu? Lawang belum cukup duitnya, ya nyanyi dulu aja wes. Tak kasih info Yu, saiki kalau mau beli emas bisa dicicil. Jadi nggak usah nunggu uang kumpul dulu baru beli, bisa-bisa harganya naik lagi. Masa beli emas bisa dicicil? Caranya piye Yu? Lewat jasa Gade Syariah Kospin Jasa Yu. Untuk perhiasan sampean bisa langsung milih di toko emas manapun. Nanti yang proses belikan dari jasa Gade Syariah Kospin Jasa. Setoran tiap bulan tetap meski harganya naik. Lah untuk yang cicilan logam mulia lagi ada promo DP juga loh Yu. Oh, ya wes, ayo aku diantar ke jasa Gade Syariah saiki. Jasa Gade Syariah merupakan anak perusahaan dari Kospin Jasa. Dan saat ini, Jasa Gade Syariah memiliki 20 kantor unit yang tersebar di beberapa wilayah Jawa Tengah. Di antaranya, unit Pekalongan, Jalan Dr. Cipto nomor 88 Poncol, Kota Pekalongan. Unit Wiradesa, Jalan Maijen S. Parman nomor 16 Wiradesa atau sebelah timur Kospin Jasa Wiradesa. Unit Kedung Wuni, Jalan Raya Kedung Wuni, Gembong atau Kospin Jasa Kedung Wuni. Beli emas bisa dicicil. Syarat mudah cukup dengan KTP dan DP 20% untuk perhiasan dan 10% untuk logam mulia. Angsuran tetap sesuai syariah. Bisa pilih model perhiasan di toko emas mana saja, tanpa survei, bisa dilunasi dipercepat tanpa penalti. Dan buat Anda yang butuh dana cepat, Jasa Gade Syariah juga menerima gadai emas, baik emas muda maupun emas tua. Proses cepat langsung cair tanpa survei. Ujroh murah mulai 0,05% per hari. Biaya administrasi mulai Rp0, sesuai syariah, barang dijamin aman, gratis cuci emas. Jasa Gadai Syariah, solusi tepat berlipat manfaat. Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio. Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya. Halo hai, saya Bagas Arianto dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Pasti dengar radio. Saya Agung dari Surabaya. Saya dengar radio. Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio. Seantero Indonesia masih dengar radio. Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja. Punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu. Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra.
FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. Pasti punya nyali yang berbeda-beda, ya kan? Nah, ada yang berani dengan tantangan, ada yang minggrang-minggring, ragu-ragu, ada yang begitu dikasih tantangan, udah deh langsung belok kanan. Balik kanan, putar badan gitu ya. Nah, berbeda dengan orang yang satu ini. Di masa lalu, banyak dari kita yang mengenalnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, terutama di era pemerintahan Soeharto atau Orde Baru. Tepatnya pada masa Kabinet Pembangunan ke-6 yang bekerja dalam periode 19 Maret 1993 sampai 11 Maret 1998. Nah, siapakah dia? Nah, saya tidak akan menyebutkan namanya terlebih dahulu, tetapi yang paling penting adalah ini nih. Ya, sekarang ini beliau sudah memasuki masa-masa pensiun. Jabatan menteri yang sempat disandangnya selama 5 tahun itu rupa-rupanya tetap membuatnya terus berkecimpung di berbagai aktivitas pendidikan. Sekalipun dia sendiri bukan lulusan dari pendidikan. Nah, tidak kurang dari sebulan sekali ia tampil sebagai pembicara di seminar-seminar pendidikan yang diadakan di berbagai tempat di Indonesia. Dan dia juga aktif sebagai salah satu penasihat di organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Nah, bersama PGRI itu pula, dia lantas mendorong terwujudnya alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN lewat perjuangan melalui Mahkamah Konstitusi. Dan permohonan itu akhirnya dikabulkan oleh MK pada tahun 2009. Nah, siapakah dia? Iya. Sudah mulai menebak namanya? Oke. Ya, catat dulu ya namanya. Nah, saya akan berikan nama itu di belakang ya. Nah, di tengah aneka kesibukan itu rupanya dia ini kerap bertemu dengan sebuah buku yang kemudian banyak memengaruhi langkah hidupnya di kemudian hari. Terutama di saat-saat dia mengalami masa pensiun ini. Nah, sebuah buku sejarah yang berjudul Kuasa Ramalan, Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa 1785-1755, karya sejarawan asal Inggris Peter Carey. Ini adalah buku yang cukup bahkan memengaruhi kehidupan dia. Kata dia ini membaca bukunya dan benar-benar terkesan. Nah, di mata sang mantan menteri ini, buku karya Peter merupakan buku sejarah yang sangat ilmiah. Ada lebih dari 2.260 catatan kaki di dalamnya yang sekaligus menjadi bukti adanya lebih banyak fakta sejarah daripada legenda. Sesuatu yang sangat istimewa karena buku-buku sejarah Indonesia sangat jarang yang demikian. Kata dia, biasanya sejarawan kita ini banyak memakai fantasi dan kreativitas dalam menulis sejarah. Jadi banyak legendanya daripada fakta sejarah. Itu yang diungkapkannya. Nah, oke, siapakah dia? Nah, sudahkah menemukan? Nah, oke. Simpan aja dulu ya. Nah, kekaguman dia pada karya Peter Carey membuatnya bekerja sama dengan sang penulis untuk mengajukan Babad Diponegoro sebagai Memory of the World atau MOW UNESCO. Nah, 3 tahun keduanya bekerja mempersiapkan naskah-naskah kuno karya Pangeran Diponegoro hingga akhirnya berhasil diregistrasi oleh UNESCO pada tahun 2013 lalu. Nah, keberhasilan ini pula yang membuatnya diminta tolong sebagai Dewan Pakar di Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Dan kebetulan ANRI ini tengah mengajukan arsip-arsip konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung sebagai MOW UNESCO. Tentu dia senang sekali karena diminta untuk membantu. Karena kebetulan pada saat penyelenggaraan konferensi, dia yang saat itu berstatus sebagai mahasiswa ITB, Konferensi Asia Afrika ya, pada tahun 55. Dia ini masih berstatus mahasiswa ITB, ikut terlibat sebagai liaison officer. Nah, arsip-arsip itu kemudian resmi
menjadi MOW UNESCO pada tahun 2015 silam. Lalu apa kiprah dari lelaki yang satu ini, pensiunan sebagai menteri ini? Ya, kiprah dari mantan Menteri Pendidikan terkait MOW UNESCO rupa-rupanya tidak lepas juga dari pengamatan Arif Rahman, pakar pendidikan yang kala itu juga menjabat sebagai Kepala Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO. Arif mengajak dia untuk membantu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang saat itu sedang mengajukan naskah-naskah Panji sebagai MOW UNESCO. Saat kali pertama mendengar tawaran itu, satu pertanyaan yang dilontarkan oleh dia, laki-laki ini, kepada Arif Rahman adalah, apa itu Panji? Nah, rupanya pertanyaan itu pula yang kemudian banyak ditanyakan kepada dia saat ia kemudian mulai berkiprah dalam upaya pelestarian Panji. Karena faktanya memang banyak orang Indonesia yang sudah tidak mengenal budaya Panji. Sebuah fakta yang memprihatinkan karena Panji merupakan salah satu karya seni asli karya nenek moyang kita sendiri. Apalagi jika kita mendapati orang Indonesia justru akrab dengan budaya impor, tidak terkecuali Ramayana dan Mahabharata. Nah, sosok yang satu ini dengan senang hati menerima tawaran itu. Ia menjadi ketua kelompok MOW untuk Panji, sekaligus sebagai peneliti naskah yang bekerja selama 2 tahun. Tim ini bahkan kemudian punya pemikiran untuk mengajukan MOW bersama sejumlah negara yang juga memiliki tradisi yang serupa, yaitu naskah Panji. Di antaranya seperti Kamboja, Thailand, British Library atau Inggris, serta perpustakaan KITLV Belanda. Nah, setelah diajukan pada tahun 2013, naskah Panji akhirnya berhasil diregistrasi UNESCO pada tahun 2015 dan ditetapkan menjadi MOW pada tanggal 31 Oktober 2017. Dan dia mengatakan syarat agar bisa diterima sebagai MOW UNESCO, naskah-naskah tersebut harus disimpan dengan baik. Naskah-naskah itu juga harus disebarluaskan dan kalau bisa dilestarikan. Naskah juga harus didigitalisasi dan terbuka untuk umum. Disitulah dia mulai merasa terpanggil untuk mensosialisasikan Panji. Ia mulai datang ke berbagai pihak untuk memperkenalkan kembali budaya Panji yang sudah lama hilang. Dan lagi-lagi, pertanyaan yang selalu didapatnya adalah, apa itu Panji? Sebuah pertanyaan yang justru membuatnya semakin tertantang untuk melestarikan Panji. Nah, dan ini dia, semakin dia terlibat dalam pelestarian budaya dan cerita Panji, dia ini justru semakin mengagumi karya sastra yang lahir pada abad ke-13 itu. Setidaknya ada 7 poin kekagumannya. Nah, yang pertama, dia kagum karena cerita ini sudah bertahan 7 abad atau tepatnya lahir pada era Kerajaan Kediri dan menyebar luas saat Kerajaan Majapahit. Nah, salah satu bukti peninggalannya adalah relief-relief candi di Jawa Timur seperti di Candi Panataran dan Candi Mirigambar. Nah, kekagumannya juga didasari fakta bahwa cerita Panji itu lahir dari kalangan bawah, tepatnya rakyat. Jadi boleh dibilang cerita Panji bisa dikatakan sebagai naskah sastra rakyat, atau katakanlah kalau misalkan ini berbicara tentang histori, maka sejarah rakyat gitu ya. Nah, karena karya-karya ini disukai oleh masyarakat saat itu dan ceritanya mampu beradaptasi dengan budaya setempat. Nah, cerita Panji juga menjadi inspirasi dari lahirnya tarian-tarian. Tema cerita dalam seni tari ini justru lebih dulu populer karena memang di masa lalu jarang ada penulisan naskah di atas kertas. Dari sini lahirlah tari-tarian seperti tari Panji Semirang, Beksan Panji Sekar, tari Panji Asmara Bangun, tari Panji Sepuh, dan lain sebagainya. Cerita ini kemudian juga mengilhami sejumlah seni pertunjukan. Jenis-jenis seni pertunjukan berbasis cerita Panji seperti wayang gedok, kemudian wayang beber, wayang topeng, gambuh, wayang krucil, wayang tengul, dan lain sebagainya. Sementara untuk kreasi baru,
muncul seperti wayang jantur yang diciptakan oleh Agus Bimo di Klaten, Jawa Tengah. Nah, terakhir, kekagumannya adalah karena cerita ini bisa diekspor ke luar negeri. Saat ini cerita-cerita Panji juga bisa ditemui di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Myanmar, juga Kamboja. Tentu dengan penyesuaian budaya masing-masing. Dan seperti dituturkannya, dia meminta agar ya kita harus bangga karena ada budaya kita yang diekspor. Tidak ada budaya lain. Nah, itu dia. Itu diungkapkannya saat menginisiasi Festival Budaya Panji tingkat ASEAN tahun 2023 lalu. Di situ ada 9 negara di Asia Tenggara yang mengirimkan sanggar Panjinya untuk berpartisipasi. Nah, di dalam negeri sendiri kawan, upaya pelestarian cerita Panji sebenarnya sudah mulai tumbuh dalam 10 tahun terakhir, terutama di daerah-daerah dengan tradisi Panji yang kuat seperti Kediri, Surabaya, dan Malang. Di daerah-daerah ini kawan, acara-acara seperti Festival Panji sudah jadi acara tahunan. Yang lebih mengembirakan, kini tumbuh kesadaran untuk membuat Panji sebagai identitas budaya. Kabupaten Kediri misalnya mengklaim diri sebagai bumi Panji. Kemudian kota Kediri menyebut diri sebagai kota Panji. Dalam acara tahunan, Kabupaten Kediri bahkan punya program bertema Panji Balik Kampung. Nah, di dalam situasi yang bergara inilah dia berperan terus untuk mendorong pelestarian budaya Panji, terutama untuk terus mendatangi pejabat-pejabat di daerah seperti bupati dan wali kota agar mendukung upaya yang baik tersebut. Karena menurutnya setiap tahun dirinya terus mendorong dan dia disebut sebagai provokator Panji, bukan promotor katanya. Ya, itu sekilas tentang dia, bahwa ternyata dia ini punya latar belakang S2 di Universitas Teknik Aachen, Jerman, dan S3 Universitas Teknik di Delft, Belanda. Jadi jauh dari pendidikan, jauh dari sastra. Tapi dia luar biasa, aktifnya minta ampun. Bahkan dia ini berkeliling ke berbagai daerah sejak tahun 2016 untuk melihat pertumbuhan sanggar-sanggar Panji yang begitu pesat. Masyarakat juga perlahan mulai memahami budaya Panji dan terlibat dalam pelestarian budaya ini melalui seni pertunjukan, seni lukis, kerajinan tangan, grafis, seni suara, dan lain sebagainya. Dan fenomena ini tentu sangat mengembirakan karena sebenarnya budaya Panji memang sempat hidup di masyarakat Indonesia, setidaknya sampai tahun 60-an. Ketika itu cerita-cerita Panji masih dikisahkan oleh orang tua kepada anak-anaknya dalam bentuk dongeng saat petang hari. Dan cerita ini juga sempat hadir dalam komik dan film-film layar lebar. Akan tetapi, cerita-cerita Panji ini perlahan mulai menghilang setelah masuknya budaya televisi ke rumah-rumah kita. Generasi setelah 60-an sudah asing, bahkan sama sekali tidak mengenalnya, apalagi setelah masuknya budaya internet. Dan situasi ini berbeda dengan di negara tetangga seperti di Thailand. Di negeri itu cerita-cerita Panji terus dilestarikan karena menjadi bagian dari tradisi kerajaan. Nah, dalam seminar internasional Panji atau INAU di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2018 yang lalu, terungkap bahwa di Thailand kisah Panji pertama kali disusun oleh 2 putra Raja Boromakot dari Ayutthaya. Nah, kedua putri itu mendapatkan kisah Panji versi Jawa lewat pelayan mereka yang berasal dari tanah Melayu. Nah, seperti ditulis di situs historia.id, masing-masing putri kemudian menyusun cerita versi mereka sendiri ke dalam 2 bentuk yang kemudian digunakan untuk drama tari, yaitu Dalang dan Inau. Raja Rama pertama yang berkuasa pada tahun 1782 sampai 1809 dari dinasti Chakri, kemudian merevisi cerita Dalang. Sementara putranya Raja Rama kedua yang berkuasa pada tahun 1809 sampai 1824 mempopulerkan cerita Inau. Tradisi Inau kemudian dikembangkan lagi oleh Raja Chulalongkorn yang mendorong para seniman untuk memproduksinya dalam berbagai bentuk seni
seperti drama, tari, dan lukisan. Dia sendiri menulis naskah Inau dengan sekitar 5.000 syair. Tidak kurang 3 kali raja itu berkunjung pula ke Pulau Jawa dan bertanya perihal cerita Panji kepada para pejabat setempat, seperti Bupati Bandung, juga Sultan Yogyakarta. Dan kini cerita Panji tetap dikenal oleh masyarakat Thailand karena hadir di sekolah sebagai materi pembelajaran. Seperti diungkapkan oleh sosok yang satu ini. Setiap bulan di sekolah sana ada 1 jam pelajaran tentang cerita Panji di sekolah. Dan kawan, cerita Panji ini juga mulai dibawa melanglang buana ke berbagai negara. Salah satunya seperti yang dipertunjukkan di Qatar Opera House, Doha, Qatar pada Mei 2023. Sebuah drama bertajuk Hayati, Panji Mencari Hakikat Cinta, disutradari oleh Rama Suprapto. Rama Suprapto ya tampil dalam program Qatar Indonesia 23 Year of Culture. Nah, maraknya kembali budaya Panji dalam panggung modern ini seolah menjawab pertanyaan-pertanyaan kerap diajukan dari sejumlah pejabat kepada sosok yang inspiratif ini. Bagaimana mengadaptasi budaya Panji dalam bentuk kekinian. Dan dia mengatakan, di sinilah kita perlu pemahaman bahwa cerita Panji juga bisa diadaptasi dalam bentuk-bentuk masa kini. Dan itu tetap sah disebut Panji. Panji tidak harus hadir dalam bentuk-bentuk cerita dengan setting istana, kerajaan, atau wayang. Panji juga bisa hadir dalam format keseharian kita di zaman modern ini. Karena apa? Karena cerita Panji juga hadir dalam berbagai kreasi seperti sepatu, busana, aksesoris, karakter animasi superhero, termasuk lagu-lagu Panji. Dan di samping menjadi provokator Panji, aktivitas harian sosok yang satu ini yang kini sedang disibukkan dengan menerjemahkan surat-surat Raden Ajeng Kartini, harapannya buku yang rencananya akan terbit 3 jilid itu bisa diluncurkan pada hari ulang tahunnya yang ke-90 tahun. Tepatnya pada tanggal 22 Juni mendatang ya, tahun 2024 ini. Dan boleh dikatakan perkenalan dia terhadap surat-surat Kartini adalah berkat jasa cerita Panji. Saat masih sibuk mengurusi MOW cerita Panji, sekali dalam setahun ia mengunjungi perpustakaan Belanda. Di perpustakaan yang banyak menyimpan arsip tentang Nusantara itu, ia mendapati surat-surat Kartini yang sangat lengkap, bahkan lebih lengkap dari yang pernah diterjemahkan Arwin Pane yang jumlahnya 90 surat, dan juga Sulastin Sutrisno yang jumlahnya 116 surat. Sementara yang dia dapat adalah 179 surat dengan 800 halaman. Surat-surat yang pernah diterjemahkan Sulastin ini akan dimuat juga oleh dia. Dan menurut rencana, 3 jilid buku ini terdiri atas buku pertama berjudul Surat-surat Kartini setebal 800 halaman. Lalu buku kedua Kartini, Hidupnya, Renungannya, dan Cita-citanya, berisi kutipan dari buku-buku di antara lain karya Pramudia Anantatur dan yang judulnya Panggil Aku Kartini Saja. Kemudian buku ketiga adalah Kartini dan Kesetaraan Gender Indonesia yang berisi isu gender di Indonesia saat ini. Sebuah analisis dan usaha-usaha untuk menanggulanginya. Ya, betapa luar biasa sosok yang satu ini, dan saya kira ini adalah sosok yang inspiratif yang perlu saya sampaikan ke ruang dengar Anda. Lalu siapakah dia? Anda sudah punya jawaban? Oke. Ya, dia adalah Wardiman Djojonegoro. Iya. Dia mantan seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di era Soeharto zaman itu. Oke, terima kasih yang sudah bergabung juga melalui saluran WA di 08554200912 ya. Ada siapa ini? Ada Pak Dibyo di Ambu Kembang menginformasikan berbagi link informasi tentang PHK yang terjadi di 8 pabrik tekstil di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Wow, luar biasa ya. Oke, terima kasih informasinya. Ya, semoga aja ini menjadi renungan kita bersama. Kenapa ada betapa
banyak ya yang di PHK secara massal ini di industri tekstil kita. Why? Ada apa sebenarnya dengan industri tekstil kita? Baik, terima kasih informasinya, dan saya sepertinya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih juga untuk yang sudah berkenan untuk menemani saya ya di kebersamaan kita di Halo Kota Batik. Ketemu lagi ya. Oh, besok saya ambil cuti. Nah, ketemu lagi hari Kamis ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.